Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang dan ketemu lagi sameku di Silampari Sepekan Minggu 3 Juli 2022. Banyak berita-berita padat yang kami injuk ke sampai pemirsa selama satu minggu kak. Bersama kumengedi kala Silampari Sepekan selengkapnya. Kita langsung ke berita yang pertama. Di Kabupaten Musirawas nak dipasang 2 titik perangkat elektronik Traffic Law Enforcement (LT) atau tilang elektronik. Titiknya ada di Simpang F3 Koyo, Kecamatan Tugu Mulyo, sama Bundaran Muara Blete. Tilang elektronik ini rencananya tak lama lagi. Tilang elektronik merupakan program nasional arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengejar ketertinggalan perkembangan dari negara tetangga. Tilang elektronik diadakan demi memantau lalu lintas, mengawasi arus kendaraan, menindak pelanggaran lalu lintas, mengantisipasi tindak kejahatan dan peningkatan PAD dalam pengolahan pajak kendaraan. Bupati Musirawas Haji Ratnah Mahmud menjelaskan, kamera ETLE ini akan dipasang di 2 tempat, yakni Simpang F3 Koyo, Kecamatan Tugu Mulyo dan Bundaran Muara Bliti. Kamera pemantau ini dianggarkan melalui APBD Perubahan 2022. Belum ada info tanggal pelaksanaan tilang elektronik di Musirawas. Namun perencanaan akan diadakan dalam waktu dekat. Tak hanya program tilang elektronik, himbauan untuk menggunakan sepatu saat berkendara roda 2 juga sudah disampaikan kepada masyarakat oleh Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi. Namun bagaimana pendapat warga Kecamatan Tugu Mulyo mengenai tilang elektronik yang akan segera diterapkan, serta himbauan untuk menggunakan sepatu untuk pengendara roda 2? Arwan selaku warga Kecamatan Tugu Mulyo merespon, ia setuju atas kebijakan tersebut. Menurut saya efektif sih untuk menertibkan, khususnya lagi wilayah di Merasi ini kan banyak pengendara yang tanpa helm. Tapi satu sih pesannya, yang pakai sendal itu peraturan itu mungkin kurang lah di kami kan, karena kebiasaan dari orang-orang kita kan kemana-mana pakai sendal, jadinya kalau bermotor pakai sendal itu hal yang wajar. Kalau pakai sepatu itu kan rananya itu susah kita pakai itu kebiasaan itu. Makanya mungkin peraturan itu harus lebih memihak masyarakat sih, atau kebijakan itu dibuat berdasarkan kebiasaan yang ada di masyarakat. Jangan langsung kebijakan itu to the point-nya menjerumus ke. Warga lainnya, Anwar juga mengatakan hal senada. Ia setuju jika diterapkan tilang elektronik di daerah Musirawas. Yo, kalau emang bagus ya nggak apa-apa. Ya tergantung itu, kalau nggak menyulitkan itu kan nggak apa-apa kan, bagus. Yang penting kan nggak mempersulit masyarakat aja. Ya kalau kita nggak biasa pakai sepatu, suruh pakai sepatu, susah juga itu tuh. Kita loh kebiasaan pakai sendal jepit, harus pakai sepatu. Kayaknya itu tuh gimana itu loh. Nggak pas lah kalau kayak gitu. Kalau kemana-mana tetap helm kami pakai. Warung kemana tuh kalau keluar rumah pakai motor ya kami pakai helm. Kalau pakai sepatu agak harapannya ya harus lebih bagus lah. Peraturannya itu kan nggak mempersulit masyarakat, itu aja. Anwar menambahkan, kebijakan yang dibuat harus lebih bagus, namun tetap tidak mempersulit masyarakat. Bukori Santoso, Silampari TV. Pemerintah nak ngatur pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite menggunakan aplikasi My Pertamina. Hal ini tujuannya supaya penyaluran Pertalite lebih tepat sasaran. Tapi masyarakat ada yang setuju dan tidak setuju mengenai aturan ini. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas dan PT Pertamina memastikan, uji coba pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite dan solar subsidi melalui aplikasi My Pertamina dimulai pada 1 Juli 2022. Dari berbagai sumber, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati mengatakan, ke depan setiap transaksi pembelian BBM jenis Pertalite dan solar subsidi di SPBU akan diintegrasikan dengan aplikasi My Pertamina. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang berhak mengkonsumsi Pertalite dan solar subsidi, diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu pada sistem aplikasi yang sudah disiapkan. Kebijakan ini akan diterapkan agar penyaluran kedua BBM tersebut lebih tepat sasaran. Namun, bagaimana tanggapan warga mengenai kebijakan ini?
Salah seorang pengendara roda 2, Ilham, menjelaskan, kebijakan ini bagus untuk menertibkan pembeli Pertalite. Namun akan sulit dilaksanakan di lapangan, khususnya di daerah pedesaan. Ya, menurut pendapat saya ya Kak ya, sepertinya pihak Pertamina harus melakukan sosialisasi lagi kepada masyarakat supaya dapat memberikan beberapa informasi mengenai rencana penggunaan My Pertamina untuk pembelian Pertalite dan solar. Karena di sini kita tahu kan, apalagi di daerah Kabupaten Musirawas ini banyak juga pengguna motor seperti ya, petani atau pedagang yang mungkin mereka belum mempunyai HP Android atau HP yang support lah untuk mendownload aplikasi My Pertamina. Jadi menurut saya kalau pembelian Pertalite menggunakan aplikasi My Pertamina itu akan mempersulit bagi beberapa kalangan untuk melakukan pengisian bahan bakar. Namun untuk tujuannya saya rasa memang sudah tepat untuk Pertamina agar penyaluran bahan bakar bersubsidi bisa tepat sasaran. Namun agar kiranya bisa dapat dilakukan sosialisasi lagi supaya masyarakat bisa lebih mengerti. Pengendara motor lainnya, Agung, menyatakan hal senada. Dirinya ragu kebijakan ini bisa berjalan lancar. Nah, untuk sekarang ini kan karena mungkin kalau untuk kalangan muda, kalangan milenial ya mungkin bisa lah ya. Tapi untuk kalangan orang tua yang tidak mengenal HP Android itu mungkin agak kesulitan. Ya untuk seperti saya ya mungkin bisa lah ya. Tapi untuk orang-orang yang lebih tua seperti ayah saya atau ibu saya itu ya mungkin sulit itu kalau untuk menggunakan HP Android atau memakai itu aplikasi. Tapi entah kalau itu kan karena bisa memakai web juga ya teman. Nah itu kalau pelaksanaannya kan kita belum tahu. Jadi ya kalau menurut saya ya mungkin insya Allah bisa. Tapi untuk kalangan yang lebih tua ya mungkin ada yang kesulitan, banyak yang kesulitan lah. Bukori Santoso, Silam Pali TV. Makasih pemirsa, masih di Silam Paris Pekan. Pengeringan saluran irigasi daerah Tugu Mulyo digawe ke lagi, dikarenakan adanya proyek pemasangan beton. Proyek ini dikerjakan untuk merehabilitasi daerah irigasi Kelingi dan dilakukan selama 6 bulan. Pengeringan ini dipersoalkan sama petani di sana sebab lahan sawahnya terkena pengeringan. Proyek pemasangan beton pada pinggiran saluran irigasi di Tugu Mulyo dan sekitarnya akan berlangsung hingga 6 bulan ke depan. Proyek ini bertujuan untuk memperbaiki dan merehabilitasi kembali daerah irigasi Kelingi, agar pemanfaatan air untuk irigasi maupun perikanan di sepanjang daerah irigasi Kelingi bisa optimal. Selama proyek ini berjalan, sungai irigasi di daerah Tugu Mulyo dan sekitarnya akan terus diadakan pengeringan. Melihat kondisi itulah, petani di Kecamatan Tugu Mulyo mulai merasakan dampak dari proyek ini. Salah seorang petani di Desa G1 Mataram, Sutopo, menjelaskan, pengeringan ini mengurangi produktivitas petani di tengah banyaknya tuntutan pengeluaran yang dibutuhkan. Jadi masalah penghasilan itu terhambat dikarenakan banyak sekali untuk dimanfaatkan masalah dari tani panen. Pertama, orang hajatan menebus ceting. Yang kedua, itu arisan. Arisan banyak. Orang satu itu menelan dana 2 jutaan. Nah, itu dari hasil petani, dari hasil panen. Nah, yang ketiganya itu masalah tarian untuk bangun masjid, untuk sekolah, untuk tanah makam, untuk pajak bumi dan bangunan. Nah, itu semua dari hasil tani, hasil panen. Nah, tarian itu sedekah bumi. 17-an itu setiap warga Mataram itu.
Selain itu, dirinya menyarankan sebaiknya proyek ini dilaksanakan setelah petani panen, agar petani tetap produktif. Kalau bisa, itu 3 bulan disalurkan air untuk menggarap tanah lagi untuk tanam. Nah, selesai tanam, dikering lagi tidak apa. Tapi kalau berlanjut, kemungkinan banyak. Harapannya itu Pak, masalah pengeringan itu sampai lanjut, itu pemerintah harus memberi Pak, bibit, pupuk. Dikarenakan apa Pak? Untuk mengolah tanah itu dananya kemungkinan habis Pak, habis. Dikarenakan untuk umum, untuk masyarakat juga. Bahkan dari mulai bulan ini sampai nanti bulan 9 tuh beruntun orang punya gawe. Bukori Santoso, Silam Pari TV. Harga cabai di pasar tradisional di Kabupaten Musi Rawas Utara nyampe 100.000 per kilonya. Naiknya harga cabai ini sangat dirasuk ke samo yang jualan, sampai ngalami penurunan omset 50%. Harga cabai di pasar tradisional di Kabupaten Muratara selama 2 bulan terakhir masih tinggi, di angka Rp100.000 per kilogram. Padahal harga cabai biasanya dibanderol sekitar Rp40.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Pedagang cabai Tati mengatakan, kenaikan harga cabai merah maupun cabai rawit tersebut diakibatkan sering diguyur hujan, sehingga membuat sebagian petani cabai gagal panen. Sehingga harga di agen naik dan dirinya juga terpaksa menaikkan harga cabai tersebut. Kemudian ia mengaku akibat naiknya harga cabai di pasaran sehingga sangat berdampak bagi pedagang, hingga mengalami penurunan omset sekitar 50%. Kira-kira 4 bulan lah. Gara-gara itu hujan banjir kebun orang gagal panen. Dari Kerinci kadang-kadang dari Pekanbaru. Tidak masuk aku dari Curug. Ininya mahal modalnya. Sedikit-sedikit dari situ barang. Ya bisa kita jual. Mudah-mudahan turun lah. Modalku 3 kali lipat. Yang pembeli itu jadi 1 kilo jadi 1/4. Pembelinya berkurang. Berkurang ya? Berkurang. Nyambut. Ya nyambut. Nyambut 100 per kilo ya. Kemudian, ia berharap kepada pemerintah dapat mencari solusi pada harga cabai. Karena jika harga cabai naik sangat berdampak sekali bagi pedagang. Tim Silam Pari TV. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silam Paris Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silam Paris Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumayadi bersama kru yang begai mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Pari TV punya ketegale.